Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau berbicara kepada kami tidak hanya lewat spektakuler, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang menggelegar, yang hebat, tetapi justru di dalam keheningan, kesunyian, kami mengenal dan mengalami kehadiran-Mu. Sehingga kami dipanggil untuk mewartakan Kristus dimanapun kami berada. Kami belajar dari Nabi Elia ya Tuhan, yang hari ini mengalami Engkau di dalam keheningan dan kesunyian. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja yang pertama, kita akan mendengar bagaimana Nabi Elia mengalami Allah. Ya. Kita tahu bagaimana itu terjadi. Ketika Elia sudah mengalahkan nabi-nabi palsu Baal dan dibunuhnya di Gunung Karmel kurang lebih 450 nabi palsu. Lalu Yezebel yang mendukung nabi-nabi palsu, nabi Baal ini mengancam Elia. Kalau tidak kamu akan kubunuh. Lalu apa yang terjadi? Elia begitu takut, tadinya begitu gagah berani, begitu luar biasa. Tanpa takut, aku seorang diri dan semua orang percaya kepada Tuhan lewat korban yang berasal dihancur leburkan berdasarkan api dari surga. Tapi berhadapan dengan Yezebel, Elia takut, dia lari, lalu dia tidur, dia frustrasi, seolah-olah dia hanya dia sendiri. Ya, dia kecewa, dia marah. Ya. Lalu dia tidur, lalu dibangunkan oleh malaikat, dikasih makan lagi, dibangunkan 3 kali dan seterusnya sampai kemudian Tuhan menghibur juga dia. Lalu dia harus pergi, dikasih makan oleh burung-burung gagak di situ. Dia frustrasi karena diancam karena mau dibunuh. Dan dia diarahkan minta ke Gunung Sinai, yaitu Gunung Horeb. Ya, nah disitulah dalam perjalanan itu, ya, dia di Gunung Horeb itu Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai Gunung Horeb? Karena di Gunung Sinai itu, di Gunung Horeb itulah Musa mendapatkan 10 perintah Allah, ya, yang diberikan kepada bangsa Yahudi. Jadi kenapa ke Gunung Horeb? Ya, Elia ingin membawa pusat agamanya kembali ke akarnya. Dari sanalah sumber Allah yang membimbing bangsa Israel. Ya. Kita harus kembali ke sana, dan dalam perjumpaan di sana ketika itu dia masuk dalam gua, ya, lalu dia bertapa di situ. Dalam perjalanan itu dia terus bertapa jauh antara daerah Yerusalem kata Gunung Karmel sampai ke Gunung Horeb, Gunung Sinai, jauh sekali. Nah di situ muncul apa di sana? Apa yang terjadi pertama kali di situ? Yaitu ada apa? Angin besar yang kuat membelah gunung-gunung. Tidak ada Allah. Kemudian gempa juga tidak ada Allah. Lalu api juga tidak ada Allah di situ. Padahal sebelumnya Allah berbicara dalam kegemparan ini, gejala alami dengan api, dengan gempa, dengan angin besar. Ya. Ternyata tidak dulu ya cara Tuhan berbicara kepada orang Israel lewat cara-cara yang begitu mengagumkan dan besar. Tetapi juga sekarang dia lewat justru ketika ada angin sepoi-sepoi basah, Elia menutup wajahnya karena Tuhan hadir di situ. Dia mengalami kehadiran Allah di dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam angin sepoi-sepoi basah. Dan terjadilah dialog di situ antara Elia dan Yahweh. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, Elia menjawab, Selo selatus sum prodomino deo exercituum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah yang hidup. Yang jadi moto dari para Karmelit. Selo selatus sum prodomino deo exercituum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah yang hidup. Pertanyaan 3 kali diajukan kepada Elia. Saudara, lalu Elia diberi tugas kembali untuk melakukan tugas-tugas yang harus dia lakukan, ya, yaitu memberkati Elisa, lalu raja yang harus ditahtakan kembali, dan beberapa tugas lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Elia ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman
keilahian tapi juga pengalaman kerapuhan manusia. Ada saatnya dia begitu gagap gempita, begitu perkasa melawan raja, raja lo jangan lupa. Mengalahkan ratu, jangan lupa. Dan itu bukan tugas yang sederhana, yang berat. Tapi ada saatnya dia diancam, dia dibunuh, dia frustrasi, dia kecewa, dia marah. Ya, lebih baik aku mati saja, seperti itu. Jadi pengalaman puncak tapi juga pengalaman jatuh. Dan di situ dia harus mencari akar panggilan hidupnya kembali. Pergi ke Gunung Horeb, pergi ke Gunung Sinai. Dan di sini tuh bertemu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya, memberikan 10 perintah Allah. Dia juga sekarang bertemu dengan Allah di akar kembali iman yang dalam. Berjumpa dengan Allah, bukan dalam kehebatan, bukan dalam angin yang besar, bukan dalam api, bukan dalam gempa, tapi dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam keheningan, dalam kesunyian. Dan terjadi dialog antara Elia dan Tuhan. Saudara, luar biasa indahnya. Ini menjadi model bagi kami para Karmelit untuk menghayati kerasulan kami, untuk menghayati hidup kami. Elia sungguh-sungguh bapak yang sangat manusiawi. Luar biasa manusia. Ada saat-saatnya kita juga frustrasi, ada saat-saatnya kita juga kecewa, ada saat-saatnya juga kita marah dalam pelayanan kita. Seperti tidak ada orang yang memperhatikan aku. Seperti itulah Elia. Semua seperti itu. Ada malam gelap, ada kesunyian, ada ketidakpastian, ada keraguan, ada kecewaan. Mau mati sajalah, aku mau keluar sajalah. Katakanlah seperti itu, pengalaman-pengalaman ditinggalkan oleh Allah. Dan itu nanti dengan sangat bagus sekali dilukiskan oleh Santo Yohanes dari salib. Bahwa mendaki gunung Tuhan, kita harus mengalami salib, mengalami malam gelap, malam dan gelap, dark night. Di mana kita tidak bersandar pada kehebatanku, tapi pada kerapuhanku. Di saat detik zero inilah Tuhan datang. Ketika kita tidak mengagungkan kehebatan kita, mengandalkan kepada Tuhan. Akar di Gunung Sinai, disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Musa. Sekarang menyatakan kehendaknya kepada Elia di Gunung Sinai. Tuhan memberikan seperti pengalaman dari Abraham ketika dia mengorbankan Ishak. Ya. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, Tuhan mengatakan jangan, stop. Ya. Lalu kemudian Tuhan memberikan apa? Anak domba sebagai korban, sebagai ganti. Dan Tuhan mengatakan di tempat itulah Tuhan menyediakan, mempersiapkan. Ya. Di gunung itu. Ya. Nah, Tuhan menyediakan apa? Anaknya di Gunung Kalvari. Anaknya sendiri. Ya, ketika Abraham tidak jadi membunuh Ishak sebagai korban, tapi Tuhan mengizinkan memberikan anaknya menjadi korban, menyembuhkan kita semua, membebaskan kita semua. Dan itulah di gunung Tuhan disediakan oleh Tuhan, di Gunung Kalvari, di Gunung Golgota, Tuhan menyediakan anaknya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku terkasih. Maka itulah kita harus bersyukur, bergembira selalu, ya, supaya kita memiliki apa yang kita sebut suatu radikalisme, ya, di dalam iman kita, keyakinan kita, kekuatan kita di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus kita mengenal Bapa. Di dalam Kristus kita kembali pada Bapa. Ada 4 hal penting di dalam pengalaman hidup rohani, dan harus itu seperti originalitas. Asalnya kita dari mana? Kita berasal dari Bapa, ya, berasal dari Allah lewat orang tua kita, lewat sejarah hidupku. Lalu apa? Kita memiliki meaning of life. Hidup kita bermakna ketika bersama Kristus. Untuk apa hidup kita ini? Lalu kita harus mengikuti moral. Hidup penuh cinta kasih, penuh kebaikan, penuh cinta kasih yang dirumuskan cinta kasih dan destiny. Kemana kita akan berakhir? Ke surga. Kalau kamu percaya padaku, kamu akan sampai ke surga. Janji Yesus. Jadi keempat hal itu di dalam, kalau ingin mengetahui keempat asal itu, kita Alfa dan Omega, kata Yesus. Akulah awal dan akulah akhir. Bersama Kristus, ya, kita memberi makna kehidupan. Kita harus menyesuaikan hidup kita dengan Kristus. Moralitas cinta, dan kembali bersatu dengan Tuhan. Saudara,
sangat perfect, sangat fulfillment, terpenuhi. Di dalam Yesus hidup kita terpenuhi, terjawab sudah. Dan untuk itulah ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk Anda, untuk saya, maka Anda pun, kita pun dipanggil juga untuk membagikan itu, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Maka ketika Elia sampai di atas gunung, bertemu dengan Tuhan, pergilah, kembalilah, turunlah. Tugasmu belum selesai, kamu harus mempersiapkan tugas yang baru. Dan itulah dalam Injil hari ini kita juga diajak untuk, pada tanggal 12 ini diajak untuk apa? Memiliki suatu radikalisme di dalam penghayatan kita. Prinsip bersama Tuhan. Ya. Fortiter in re, suaviter in modo. Artinya kuat dalam prinsip iman kita. Tetapi dalam cara kita mewartakan, memberikan pada orang lain harus lembut, harus penuh hormat, penuh keyakinan, menghargai orang lain tanpa merendahkan orang lain. Dan itulah dalam bacaan Injil Matius hari ini, yaitu bahwa kita harus memiliki, bukan hanya tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, atau tidak membunuh, atau tidak berzina dalam tanda petik, memandang wanita dengan penuh nafsu pun itu sudah berzina. Yesus mengajak untuk masuk lebih dalam, hidup dalam roh, ya, dan kebenaran, bukan hanya dalam peraturan-peraturan yang nampaknya kelihatan. Kita semua nampaknya bagus, ya. Di luar tampaknya bagus. Hardware kita yang eksternal itu nampaknya indah dan bagus, luar biasa. Tapi jangan lupa, di dalam batin kita penuh dengan borok-borok, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Panggil Tuhan, izinkan Tuhan untuk mengubahnya. Sehingga Anda dan kita semua bersemangat membagikan kepada orang lain apa yang menjadi kekayaan kita kepada bangsa lain, kepada orang lain. Mari saudara, apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, berikan itu juga dengan cuma-cuma kepada orang lain. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami Nabi Elia yang dipuji oleh Yesus dalam perjanjian baru. Dialah orang yang meluruskan jalan kami yang sering timpang, yang sering mendua, yang seringkali kepada Kristus, tetapi yang lain juga kita mempunyai baal-baal yang lain. Sehingga kami tidak memiliki kekuatan, keberanian, hati yang membara untuk Kristus. Singkirkan ya Tuhan segala roh-roh jahat, segala roh-roh kemalasan, segala roh keangkuhan, kesombongan, ya, keserakahan, kekikiran, ya, kemalasan. Bantu kami Tuhan, supaya ketujuh roh dalam batin kami itu Kau singkirkan dan Kau buang, dan hanya Kristus yang ada di dalamnya. Berkat-Mu atas kami. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Yesus. Seperti kata Yesus sendiri, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dijalankan, orang timpang dapat berjalan lagi. Kuasa-Mu Tuhan mengalir kepada orang-orang yang kami doakan dan disembuhkan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.